iman dibangun di atas cerita yang kabur, logika yang lompat-lompat, dan klaim tanpa bukti, maka yang lahir bukan kebenaran, tapi kebingungan yang diwariskan terus-menerus. Di video kali ini, Edis TV kembali memperlihatkan satu masalah besar dalam banyak perdebatan agama. Orang bicara tentang Yesus, tetapi tidak tahu dari mana sumber informasi yang valid tentang Yesus itu sendiri. Ketika logika mulai dipakai, emosi mulai panik. Ketika bukti diminta, yang keluar justru cerita mistik, tasawuf rahasia, tukar wajah, sampai kesaktian ala cerita silat. Dan disinilah pertanyaannya menjadi sangat serius. Apakah keyakinan dibangun di atas fakta, atau cuma dongeng yang terus diulang? Ya, saya Nur. Anda Muslim ya? Islam. Ya, Muslim. Nah. Selama ini saya dengar tuh berbicara mengenai Tuhan Yesus ya. Nah, Tuhan Yesus itu sebenarnya saya dengar itu dia pun pembicaraan dari Kristen, dia pun pembicaraan dari Islam, ahli kitab, masih kurang pas saya lihat. Yang pas itu mencerahkan itu mengenai cerita Tuhan Yesus itu yang pas menceritakan oleh tasawuf. Tasawuf. Jadi tasawuf ini ahli kitab berasal dari kata tasawuf. Banyak ini cerita-cerita yang dari tasawuf ini disembunyikan. Sebentar, Pak Kasim. Tenang dulu, tarik nafas dulu. Ya. Tarik nafas yang dalam, hembusan. Ya. Saya lihat Anda tersengal-sengal ngomong. Salah ya. Gini, saya tanya dulu sama Anda. Tasawuf itu apa? Tasawuf itulah asalnya mulai dari agama Islam. Tasawuf itu. Tasawuf membaca Injil atau tidak? Tidak. Tasawuf itu belajarannya itu langsung dari malaikat melalui ilham. Baru ditulis oleh ilham. Baik. Jikalau sebentar, tenang. Biar saya tanggapi, tenang. Boleh saya tanggapi? Iya, boleh. Baik. Jadi, berarti kalau di dalam suatu pengadilan ada hakim memanggil seseorang. Saksi, sini. Ya. Dari mana Anda tahu tentang Yesus? Dari bertapa. Yesus. Bahwasanya saya bertapa, lalu ada orang mengatakan bahwa kamu saya ceritakan dulu, jangan jawab. Tenang, sebentar, tenang. Oh iya, benar. Begini. Kalau kita mau berpikir rasional, kalau kita mau berpikir secara logis, siapa informasi dari mana dan siapa yang harus kita jadikan rujukan untuk mencari tahu tentang apa dan siapa Yesus tersebut? Apa yang diajarkan? Apa yang pernah dibicarakan? Tenang dulu, nanti ada ngomong ya. Maka pertama, secara logis, secara rasional, kita harus merujuk kepada peninggalan dari para saksi mata. Apa yang pernah dicatat tentang Yesus, maka kita harus merujuk kepada Injil. Karena itulah sumber-sumber yang mencatat tentang apa-apa saja yang pernah diucapkan oleh Yesus. Nah, sekarang muncul seperti yang Anda katakan, suatu kaum yang Anda katakan tasawuf, yang muncul ratusan bahkan ribuan tahun setelah peristiwa. Dan mereka sama sekali tidak pernah merujuk kepada buku-buku, merujuk kepada catatan-catatan yang berasal daripada saksi-saksi yang pada zaman dahulu. Tetapi berasal dari bertapa. Ini bagaimana logika sehat kita taruh di mana ini? Sekarang bisa buktikan. Silakan. Saya tunggu. Sekarang bisa buktikan ya, orang-orang Islam terutama bisa belajar tasawuf itu datang aja ke Medan. Ya, Medan itu di Basilam. Itu tiap malam tuh nggak habis-habisnya belajar tasawuf. Jadi belajar tasawuf itu kirimlah saya bodrek teman-teman. Basilam Medan.
Bodres, Paramek, Dekogen. Ini potong langsung. Agama Kristen itu agama palsu. Biar tahu ya. Kirimin Bodres, Cuma ya saya terangkan Dekogen. dulu. Saya terangkan dulu. Jangan dulu bicara. Saya terangkan dulu. Bagaimana Ya, mungkin Kristen Anda itu katakan melanggar informasi yang datang dari 1000 tahun, 2000 tahun setelahnya beratakan itu informasi yang lebih akurat. Melanggar, makan babi. Berjemaah dari Sabtu, hari Minggu. Itu Menurut Anda, baik. Kita lama, kita baru. Baik, Ikut suruh saya berpuasa, tunjukkan ayat ya. Oke. Tahu kalian itu? Babi itu adalah binatang paling kotor di muka bumi ini. Tahu kalian ceritanya itu? Babi itu dia dari kotoran untuk makan kotoran di perahu Nabi Nuh. Kalau di Kristen namanya Nabi Noah, si Noah. Apa yang kata Nabi Noah? Ya Tuhanku, apa yang sekarang perahu saya ini udah kotor kali nggak bisa saya urus. Kapan ini air ini surut? Datang Tuhan berkata. Baik. Sebentar. Yang kering Sebentar. itu biar Boleh air saya bersihkan bicara perahu itu ya. Maka Boleh saya jadilah bicara? babi. Maka jadilah babi di perahu Nabi membersihkan tai semua kotor-kotor semua, termasuk semua bangkai-bangkai yang busuk habis dimakan babi. Boleh Jadi saya babi bicara itu adalah satu-satunya binatang paling terkotor di muka bumi ini, dijadikan dari kotoran untuk makan kotoran. Boleh saya bicara sekarang? Orang Kristen makan kotoran. Boleh saya bicara sekarang? Jangan dulu. Silakan, Jadi kita selesaikan. melanggar. Nabi Isa itu ya, kalian tahu nggak? Nabi Isa Tuhan Yesus itu yang mati juga bisa dihidupkan, yang buta juga bisa dipelihara. Fokus. Itu dulu ya. Tetapi kenapa dia mau? Kita dengarkan Kenapa dia mau digebukin? daripada nanti Itu bukan Nabi Nuh, bukan Tuhan Yesus. Oke. Bukan Tuhan Yesus. Wajah Tuhan Yesus itu ditukar karena kesaktian Tuhan Yesus, ditukar wajahnya itu kepada penjahat. Hari ada wajah penjahat itu ditukarkan kepada Tuhan Yesus. Itu kalau kalian mau belajar begituan, cari aja itu siapa si Limbat, biar lebih tahu sekalian. Sekarang ada ilmu si Limbat, si Berguser. Itu biar bisa tukar wajah itu. Baik. Jadi tukar. Digebukin lah itu. Itu namanya aspal, asli tapi palsu. Jadi yang asli itu wajah Tuhan Yesus, yang palsu itu adalah penjahat. Digebukin. Makanya kalau Tuhan Yesus mengatakan dia, benar dia Tuhan Yesus, coba Anda mengatakan, hei kamu jadi binatang semua. Hei kamu jadi batu semua. Hei jadi kembali kamu bisa jadi tanah semua. Begitu. Kenapa dia mau digebukin? Kalau gak penuh gitu, kenapa dia tidak dibantu Allah? Kalau memang dia anak Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku. Saya sudah tersiram. Bantu saya silakan. Kenapa nggak bisa dibantu sama Allah? Karena apa? Karena itu adalah penjahat. Oke. Sudah? Begitu. Sudah Itu minta nggak usah Tuhan aja membantu dia. Dia aja cukup mengatakan, hei kamu jadi batu, bisa jadi batu semua. Itu disakti aja. Tapi kenapa nggak begitu? Kenapa mau disilangkan? Ya jangan diulang-ulang lagi. Salah. Jangan diulang-ulang lagi, udah tadi. Ya Udah itu. belum? Jadi pelajaran itu, kalian itu udah palsu itu Tuhan Yesus itu, kita menyembah Tuhan Yesus aspal, asli tapi palsu. Oke. Sudah cerita tadi? Nah, itu. Jadi kita udah melanggar. Disuruh puasa nggak puasa, disuruh bersunat dia bersunat. Disuruh itu terjemahan hari Minggu, pindah hari Sabtu, pindah hari Minggu. Itu udah semua kita langgar. Enggak, ajaran Tuhan Yesus tidak kita turutin. Yang kita turutin itu adalah yang palsu. Sudah belum? Sudah. Baik. Saya itu. Mantap. Nah, jadi orang Islam yang mengiman. Sudah belum? Mau ditanggapi belum? Mau ditanggapi nih? Udah belum? Mau ditanggapi? Boleh? Ya, udah, ya. Baik. Menurut Anda, apakah umat Islam boleh makan babi? Boleh juga, tapi nggak tahu. Boleh. Boleh juga. Itu racun aja bisa dimakan kalau nggak tahu. Dengar dulu. Racun aja bisa dimakan kalau nggak tahu. Sebentar, tenang. Itu. Dengarkan Racun ini. bisa dimakan kalau tidak tahu. Oke, Jangan dengarkan lagi. ini. Dengarkan ini. Ya. Sampai kapanpun babi itu tetap haram. Memakan babi haram, pakai babi haram. Tapi ada saatnya memakai babi jadi boleh. Bentar, yang nggak ada musiknya ya, karena ada musiknya. Perhatikan. Pilihannya dua, mati
atau makan babi. Nggak boleh pilih mati. Ada babi, ada mati. Sampai yang pilih mana? Aku pilih mati aja. Nah, itu. Jangan. Pilih babi. Ambil tuh babi, coret-coret pakai kecap. Berarti orang Islam kalau kefefet boleh makan babi tidak? Boleh. Boleh. Kalau nggak boleh jadi makanan. Boleh, Ya, kalau boleh, ada makanan. boleh. Kalau Oke, nggak ada makanan, baik. istilahnya Sebentar, begini, kan? tenang. Dari zaman Anda kan udah Rasulullah. bicara, saya Kalau belum dulu, bicara. dulu. Sebentar. Ah. Anda tadi kan udah bicara panjang lebar. Masa saya itu bicara tahu ya, nggak saya bisa. tanggapi satu-satu dong? Boleh tidak saya tanggapi satu-satu? Ah, iya, kalau terus ya. Saya tanggapi lagi itu kalau diskusi yang gentle. Jangan seperti Iya, di iya, tempatnya RK. Kalau orang ngomong nggak dikasih. Karena Ah, ketakutan iya, nanti teruskan. terbukti kalau dia adalah penyembah patung yang sangat lihai. Nih, saya putarkan dulu ya, perhatikan. Kalau Anda mengatakan bahwasanya babi itu tidak diharamkan, Anda baca ayat ini. Lihat ini. Di dalam Al-Quran, surat Al-Maidah, Ali Imran, ayat 50. Lihat ya, surat Ali Imran, ayat 50. Dan aku, maksudnya Isa, datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku. Dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa satu tanda mukjizat daripada Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah juga kepadaku. Pertanyaan saya, di sini Isa menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan. Apa itu? Nah, itu kan masih tahu tadi bisa. Jangan-jangan babi racun juga bisa dimakan. Kalau nggak tahu. Jangan. Nggak boleh, masa itu kok jangan. Sebentar, tenang. Dulu ceritanya jam-jam Tadinya haram, betul? haram ya. Oke, lalu dihalalkan oleh Nabi Isa, betul? Ya kalau nggak tahu ya nggak itu caranya gimana cara menghalalkannya. Ya sudah, tadinya yang diharamkan apa? Caranya. Apa yang diharamkan? Kalau dihalalkan itu kan cerita dulu ya. Saya ceritakan dulu. Di zaman Rasulullah ada 2 orang. Ya. Ini bukan bicara di zaman Muhammad. Sebentar. Jangan ini terkait sama Ini tadi. tenang. Ini waktu saya belum habis. Tenang. Sabar. Kasir. Ini bukan waktu Anda. Kasir, ini waktu saya. Tadi waktu Anda sudah selesai, betul? Ya, boleh silakan. Oke. Ya, benar. Pada zaman Isa, Muhammad sudah lahir. Ya Muhammad belum, makanya di dalam sebentar. Tuhan Yesus itu Jawab belum saja. Jangan panjang-panjang. Bukan Nabi Isa. Jangan panjang-panjang. Itu yang tadi itu dipuja. Tenang, Kasir, tenang. Jangan bikin tuh Kristen. Yang asli orang Islam ngomong saya Kasir, yang ngomong siapa sekarang, giliran siapa, Kasir? Anda dengar dulu. Jauh biar asli yang Anda dengarkan saya dulu, Kasir. Dengar saya dulu. Ya, teruskan. Ya. Pada zaman Isa, Muhammad belum lahir. Isa berkata, aku datang untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Pertanyaan saya, apa yang dihalalkan oleh Nabi Isa yang tadinya merupakan satu keharaman? Apakah dibilang itu babi? Loh, kalau bukan babi apa lagi? Bukan babi aja yang haram. Ya sudah, berarti apa? Kalau bukan babi apa lagi? Apa? Teh juga bisa haram. Sekarang saya bilang, ini teh. Haram saya minum. Bebas. Jangan babi aja. Apalagi kalau bukan babi. Tadinya haram, sekarang halal. Sudah dihalalkan oleh Nabi Isa. Ini teh. Siapa nih teh? Di mana tadinya teh diharamkan, lalu dihalalkan? Coba dengarkan. Coba dulu di hukum Islam, ini teh. Saya bilang ini haram saya minum. Karena ini dikasih sama kawan. Tunjukkan ayatnya bahwa teh itu haram. Tunjukkan ayatnya bahwa teh itu haram. Kalau kita masuk kita haram kan itu haram.
Itu di hukum Islam. Dalilnya. Wah, dari itu dari itu dipancang nanti itu. Tidak ada dalilnya. Manusia nggak tahu tuh siapa yang ciptakan manusia. Terus sekarang yang ketiga, sebentar. Menciptakan manusia. Saya tanggapi satu persatu. Satu udah saya tanggapi, dua saya tanggapi. Sekarang yang ketiga, masalah wajahnya ditukar. Baik. Nah, orang-orang mencari-cari Isa untuk disalib, betul? nah ya. Oke. Lalu wajahnya Isa ditukar jadi wajah orang. Makanya orang yang bukan Isa sebenarnya malah dia yang disalib. Pertanyaan saya, berarti terzolimi tidak orang tersebut? Ya, betul tanya penjahat, dia membunuh Tuhan Yesus. Mana dalilnya bahwa dia penjahat? Mana dalilnya? Ya, itu makanya di hukum Islam sama hukum Kristen itu berbeda. Tunjukkan ayat Qur'annya bahwa orang yang wajahnya diserupakan itu adalah penjahat. Silakan. Dalil. Silakan. Itu dirahasiakan tasawuf itu dirahasiakan, tidak semua dimasukkan itu di Alkitab. Tasawuf lagi dalilnya. Oke, saya turuti sebentar. Oke. Sholat aja. Berarti wajah dia sebentar. Wajah dia. Agama. Sebentar. Wajah dia ditukar ke wajah orang lain. Nah, wajahnya Isa sekarang dia jadi wajahnya hilang atau masih ada di situ? Wajahnya itu ditukar, dibalikan wajah tua penjahat itu sama makara. Oh, berarti ditukar. Oke, bentar. Berarti ada tukaran muka. Baik. Ada tukaran muka. Mukanya Isa dipindahin ke penjahat, mukanya itulah kesaktiannya Tuhan Yesus. Itulah kesaktian Tuhan Yesus. Sakti Mandra pun ini kayaknya besok. Halo Wiro Sableng, apakah Anda sanggup menukar wajah seperti ilmunya Nabi Isa? Oh, itu belum sanggup itu. Sinto Ginten saja guru saya tidak sanggup melakukan itu. Sama siapa? Tenang. Berarti ketika orang hendak membunuh Isa, wajahnya Isa ditukar menjadi wajah orang lain, wajah orang lain itu ditukar menjadi wajah Isa. Ada tukaran muka, berarti mereka tertipu tidak ini? Itu jelas tertipu orang-orang yang penjahat itu yang membantu. Oke. Tertipu jelas. Orang-orang yang ingin menyalib Isa mereka tertipu. Baik. Pertanyaan saya, siapa yang menipu mereka? Yang menipu ya penjahat itu ya karena hukum sama dia. Makanya disuruh. Tenang. Masa mereka nipu diri mereka sendiri? Tenang. Saya ulangi lagi. Mereka berusaha menyalib Isa. Tapi wajahnya Isa ditukar jadi wajah orang lain. Maka orang lain itulah yang akhirnya yang disalibkan. Pertanyaan saya, berarti mereka tertipu, betul? Tertipu benar. Oke, siapa yang menipu mereka? Yang menipu itu orang yang penjahat itu, yang menipu. Jadi mereka yang menukar wajahnya Isa. Yang menukar wajahnya Isa mereka sendiri. Ya, itu kayak kesalahan Allah. Oke. Berarti siapa yang melakukan penipuan di situ? Penipuan ya nggak yang penipuan yang dihukum. Hukum yang menipu. Memang berat. Mikir dulu, renungkan dulu itu. Mereka nipu mereka sendiri. Logika dulu di mana? Masa mereka mencari Isa? Hendak menyalib Isa, lalu mereka sendiri yang mengukar wajahnya Isa jadi orang lain. Heran ada begitu orang blow on begitu mikirnya. Pastilah bukan mereka sendiri yang menipu diri mereka. Ada yang nipu. Nah, siapa itu penipunya? Kau pikir sendiri. Kalau kau waras, kau tahu jawabannya. Gimana? Maha penipu itu yang kau ikut. Herman. Perdebatan tadi sebenarnya membuka satu persoalan mendasar yang sering dihindari. Dari mana sumber paling valid untuk mengenal sosok Yesus? Edis TV dengan tepat langsung memotong akar masalahnya. Kalau seseorang ingin mengetahui siapa Yesus, apa ajarannya, apa yang dia katakan, bagaimana kehidupannya, maka sumber paling logis adalah catatan para saksi mata atau orang-orang yang hidup paling dekat dengan peristiwa itu. Itulah fungsi Injil dan manuskrip-manuskrip awal. Tetapi lucunya, lawan debat justru membawa tasawuf rahasia, ilham, pertapaan,
dan cerita-cerita mistik yang muncul ratusan bahkan ribuan tahun setelah peristiwa terjadi. Ini bukan lagi kajian sejarah, ini sudah berubah menjadi dunia klaim tanpa kontrol. Bayangkan kalau di pengadilan ada saksi berkata, "Saya tahu kejadian itu dari bertapa." Apa hakim akan menerima? Tentu tidak. Karena dalam dunia logika, sumber informasi harus bisa diuji, harus bisa diverifikasi, harus punya jejak sejarah. Inilah yang sedang dibongkar Edis TV. Banyak orang terlalu percaya pada cerita yang bahkan tidak punya fondasi rasional. Ketika diminta dalil, yang keluar adalah, ini rahasia tasawuf. Ketika diminta ayat, jawabannya, ini ilmu tersembunyi. Ketika diminta bukti, malah lari ke cerita kesaktian. Padahal, semakin besar klaim, semakin besar pula kewajiban menghadirkan bukti. Dan kekacauan logika mulai terlihat jelas ketika pembahasan masuk kepada teori wajah Yesus ditukar. Coba pikir sederhana saja. Mereka mengatakan orang-orang ingin menangkap Yesus. Lalu wajah Yesus ditukar menjadi wajah orang lain, sehingga orang lain itulah yang disalib. Pertanyaannya sederhana. Kalau mereka tertipu, siapa yang menipu? Ini pertanyaan yang sangat telak dari Edis TV. Karena orang-orang yang mencari Yesus tidak mungkin menipu diri mereka sendiri. Kalau ada pertukaran wajah, berarti ada pihak yang sengaja membuat ilusi itu terjadi. Lalu siapa? Di titik ini, lawan debat mulai goyah, karena logika sederhana saja sudah cukup untuk meruntuhkan cerita yang dipaksakan. Belum lagi soal penjahat pengganti. Ketika ditanya dalil bahwa orang yang disalib itu penjahat, jawabannya lagi-lagi rahasia tasawuf. Artinya apa? Artinya narasi dibangun bukan di atas data, tetapi asumsi yang diwariskan. Dan inilah masalah besar yang sedang dikritik Edis TV. Agama tidak boleh dijadikan tempat berlindung untuk anti-logika. Kalau semua bisa dijawab dengan pokoknya rahasia, pokoknya ilham, pokoknya tasawuf, maka semua orang bisa mengarang cerita atas nama Tuhan. Hari ini orang bisa bilang wajah ditukar. Besok orang lain bisa bilang tubuh menghilang. Besoknya lagi ada yang bilang Yesus berubah menjadi cahaya. Tidak ada batas lagi antara wahyu dan fantasi. Edis TV juga dengan cerdas menunjukkan inkonsistensi lawan debat ketika membahas soal makanan haram dan halal. Ketika ditanya apa yang dihalalkan Isa menurut Al-Quran, lawan debat tidak mampu memberi jawaban jelas. Pembahasannya muter kemana-mana, dari teh, racun, sampai cerita yang sama sekali tidak relevan. Padahal pertanyaannya sangat spesifik. Kalau Isa datang menghalalkan sebagian yang sebelumnya haram, maka apa yang dihalalkan? Kalau tidak bisa dijelaskan, maka terlihat jelas bahwa banyak orang sebenarnya hanya mengulang doktrin tanpa memahami isinya. Dan inilah fenomena yang berbahaya. Orang bicara sangat yakin tentang sesuatu yang bahkan tidak pernah mereka teliti secara serius. Perdebatan tadi akhirnya bukan cuma soal agama, ini soal cara berpikir. Apakah manusia mau berpikir kritis? Atau cukup puas dengan cerita yang terdengar mistis dan emosional? Karena sejarah menunjukkan, setiap kali logika dimatikan, manipulasi mulai mengambil alih. Ingat, iman yang takut diuji logika akan selalu marah ketika ditanya bukti. Dan orang yang terlalu lama hidup dalam cerita tanpa dasar, biasanya akan menganggap pertanyaan sederhana sebagai ancaman besar. Edis TV dalam debat tadi bukan sedang menyerang keyakinan seseorang. Yang sedang dibongkar adalah cara berpikir yang membiarkan dongeng menggantikan fakta, emosi menggantikan akal, dan klaim menggantikan bukti. Sebab kebenaran tidak takut diperiksa. Yang takut diperiksa biasanya memang sedang menyembunyikan sesuatu.